Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Kali ini jumpa lagi di channel Media Belajar Inung Hidayati. Saya akan berbagi informasi bagaimana caranya menginput LCKH bagi pengawas. Pada tutorial sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara menginput LCKH untuk guru dan kali ini menginput LCKH untuk pengawas. Kita buka dulu, browsing dulu ya, karena kita akan menggunakan aplikasi Si Unjal, maka ketik di browsing Si Unjal Bapak Ibu ya. Si Unjal, sebentar, Si Unjal, ya. Boleh kita ambil siunjal.sibawor.id.login. Nah, begini Bapak Ibu tampilannya. Yang pertama Bapak Ibu tulis NIP dulu, ya username-nya tuh NIP. Kemudian password-nya 2021. Boleh nanti password-nya diganti lalu sign in Bapak Ibu ya. Nah, selamat, maka klik OK. Bapak Ibu, aplikasi Si Unjal ini adalah sistem informasi unjuk kinerja langsung, disingkat Si Unjal, keren ya. Ini adalah dibangun untuk membantu mencatat pencapaian atau capaian kinerja harian ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Sebetulnya aplikasi ini dibangun di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan bisa juga nanti diadaptasikan oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tetapi kebetulan Kabupaten Banyumas sudah menggunakan aplikasi ini sehingga bisa langsung saya praktekkan. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita akan membuat LCKH, maka yang pertama kali dilakukan adalah input SKP ya Bapak Ibu ya. Di sini ada fitur-fitur ini Bapak Ibu, ada input SKP, input LCKH, nilai perilaku, cetak print, profile, kemudian ganti password, laporan kegiatan di bawah Anda, artinya kalau pengawas ya guru-guru ya, kalau kepala kantor berarti yang ada di bawahnya. Kemudian nilai perilaku di bawah Anda, berarti nilai perilaku guru-guru pengawas binaan. Nah, yang dijadikan acuan adalah Permenpan RB. Ayo kita lihat dulu Permenpan RB-nya, biar Bapak Ibu menyiapkan. Oke. Sebentar Bapak Ibu, saya harus share screen dulu. Permenpan RB-nya Bapak Ibu. Iya. Oke, ya jadi Bapak Ibu harus dulu membuka Permenpan RB disiapkan atau SKP yang kemarin sudah diketik boleh, yang sudah diketik manual akan diinput ke SKP yang ada di aplikasi ini. Oke ya Bapak Ibu ya, kita melihat langsung di sini saja karena sama saja dengan yang ada di Permenpan RB. Oke Bapak Ibu, kita sebentar. Kita akan menuju ke Si Unjal lagi ya Bapak Ibu ya. Kita akan menuju ke Si Unjal, share screen. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah sampai di sini, kita input dulu SKP-nya ya Bapak Ibu, tapi mungkin akan sekilas saja karena kita yang paling penting adalah menginput LCKH-nya. Menginput SKP Bapak Ibu, prosedurnya seperti ini. Setelah diklik tadi, input SKP, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama kali dilakukan adalah klik tampilkan, kemudian langkah kedua adalah input, langkah berikutnya adalah tambah. Nah, baru kita menginput deh kegiatannya. Kegiatan yang akan dilakukan yang pertama adalah menyusun program pengawasan ya Bapak Ibu ya. Maka di sini ditulis Bapak Ibu kegiatannya. Kemudian targetnya berapa Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu menyusun program pengawasan ini kira-kira akan 2 kali misalnya program semester genap, ganjil dan genap atau program tahunan. Program semester tahunan dan seterusnya, misalnya 3 ya, misalnya ya. Misalnya. Di sini apa sih ininya? Coba yuk kita stop share dulu. Kita akan menuju ke Permenpan RB dulu ya, Bapak Ibu ya.
ke Permenpan RB agar Bapak Ibu bisa mengintip. Nah, ini Bapak Ibu di sini menyusun program, berarti nanti laporannya bentuknya adalah misalnya tersusun 1 program, tersusun 3 program, tersusun 4 program, berarti program ya. Kita intip dulu sekalian Bapak Ibu angka kreditnya. Di sini digolongkan kalau pengawas muda berarti 0,60, kalau pengawas madya 0,90, kalau utama berarti 1,20. Yuk kita stop share dulu. Kita menuju ke si Unjal lagi Bapak Ibu. Yuk kita menuju ke si Unjal lagi. Di sini tadi menyusun program. Misalnya targetnya 3 ya. Atau 2, yang 2 juga boleh. Pokoknya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Tadi satuannya adalah program ya Bapak Ibu ya. Nah, satuannya tadi program. Tugas jabatan iya, karena ini tugas pokok. Waktunya 12 bulan Bapak Ibu untuk menyusun program ini. Persentasi targetnya 100% ya, jangan targetkan kurang dari 100%. Kalau bisa target itu yang tinggi 100%. Ini tadi berapa Bapak Ibu? Masih ingat? Tadi di sini adalah 0, kita lihat lagi Bapak Ibu kalau ragu pokoknya Bapak Ibu harus sering tengok-tengok ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu kembali ke Permenpan RB kalau memang lupa. Di sini tadi 0,90 karena ini pengawas madya. Baru deh simpan. Nah, menyusun program pengawasan sudah muncul. Di sini Bapak Ibu baru 1. Karena saya sudah input tadi biar cepat, maka muncul sudah banyak. Kita klik lagi Bapak Ibu, tadi baru 1. Ke kegiatan lagi berikutnya kita intip di Permenpan RB adalah melaksanakan program tadi ya. Melaksanakan program pembinaan guru dan kepala sekolah. Targetnya berapa ya Bapak Ibu ya? Kita melihat target yang di Permenpan RB kira-kira berapa ya? 1, melaksanakan program pembinaan guru. 2, melaksanakan program kepala sekolah. Paling tidak di sini targetnya misalnya 4 lah katakanlah ya. Karena Bapak Ibu di awal semester misalnya sama di akhir semester. Semesternya ada 2 berarti 4. 4 untuk guru saja. Sedangkan untuk kepala sekolah misalnya 4 jadi 8 deh misalnya. Misalnya kalau Bapak Ibu lebih dari itu tulis. Tadi satuannya laporan semua ya Bapak Ibu ya. Kita melihat di Permenpan RB tadi itu laporan, setiap laporan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membina guru 1 kali pembinaan maka bentuk satuannya adalah laporan. Nah, di sini tugas ininya adalah tugas jabatan Bapak Ibu. Waktunya adalah 12 bulan. Ya, Bapak Ibu waktunya 12 bulan, kemudian targetnya harus 100 persen. Kemudian angka kreditnya Bapak Ibu, kalau golongan pengawas madya berarti 6 ya Bapak Ibu ya. Tergantung nanti golongannya Bapak Ibu. Kalau misalnya golongan muda berarti 5,60. Kalau utama berarti 8. Oke Bapak Ibu, kita simpan deh Bapak Ibu. Nah, simpan, melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah. Yuk kita tambah lagi Bapak Ibu, kegiatannya apa lagi ya? Memantau pelaksanaan 8 standar misalnya ya. 8 standar. Atau kalau Bapak Ibu masih mau 4 ya 4. Tapi kita PAI kan punya juga 8 standar kepaian ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, targetnya Bapak Ibu mau berapa? Karena kalau kita lihat di Permenpan RB, memantau ini, ya, memantau kegiatan ini ya paling tidak misalnya Bapak Ibu setiap standarnya 1 kali pantauan, berarti paling tidak 8. Bentuknya tadi laporan ya Bapak Ibu ya. Waktu bulannya 12 bulan. Jenis kegiatannya jabatan. Kemudian prosentasenya 100%. Kita melihat angka kreditnya ya Bapak Ibu ya di Permenpan RB. Kalau madya berarti 9, kalau pengawas muda berarti 6, kalau pengawas utama berarti 12. Karena ini tadi yang ditulis adalah pengawas madya maka 9. Udah deh, simpan. Cetak, iya cetak tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu ketik lagi. Kegiatannya melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu.
Kita melihat targetnya berapa yuk Bapak Ibu. Kita buka lagi Permenpan RB-nya. Melakukan kegiatan PKG ya Bapak Ibu ya. PKG itu kira-kira targetnya dia berapa Bapak Ibu? Setiap tahunnya ya Bapak Ibu ya. Setiap tahunnya misalnya Bapak Ibu melakukan PKG ini di akhir tahun ya. Di akhir tahun ya sudah tulis saja misalnya di sini Bapak Ibu. Targetnya 1 saja misalnya. Bentuknya laporan ya Bapak Ibu ya. Tugas jabatannya adalah tugas jabatan bukan tambahan. Waktunya 12 bulan. Presentasinya 100. Nah, Bapak Ibu juga harus melihat untuk untuk PKG ini juga Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan golongan Bapak Ibu pengawas. Kalau Bapak Ibu misalnya golongan pengawas madya, berarti Bapak Ibu menuliskan angka kreditnya 6. Oke deh, simpan Bapak Ibu. Sampai PKG ini semua yang ditulis adalah yang di SKP yang Bapak Ibu mau lakukan di tahun itu ya Bapak Ibu. Kalau yang tidak melakukan ya nggak usah ditulis. Berikutnya melakukan evaluasi hasil pengawasan Bapak Ibu ya. Tulis dia di sini tambah ya. Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan ini Bapak Ibu ya. Targetnya berapa ya Bapak Ibu ya? Kita melihat saja Bapak Ibu mengevaluasi hasil tugas pengawasan ini, mengevaluasi hasil pelaksanaan program ini, variabelnya kan ada melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian target yang kedua, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat, baik itu kabupaten, provinsi, yang Bapak Ibu lakukan dalam tiap tahun. Misalnya Bapak Ibu aktif di kabupaten, kemudian biasa melakukan program-program pengawasan, ya berarti harus mentargetkan itu. Berarti paling tidak di sini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Paling tidak ada 3 target atau 4 lah. Kalau saya sih 4 ya. Kalau saya bahkan kadang-kadang mungkin lebih dari 4. Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Maka satuannya adalah laporan tugas jabatan iya. Waktu bulan 12 bulan Bapak Ibu. Persentasinya 100. Angka kreditnya Bapak Ibu harus tengok lagi biar nggak salah-salah. Kalau untuk melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan, kalau untuk pengawas madya maka 4,50. Tetapi untuk pengawas yang madya atau pengawas madya, ini jika tidak memiliki tugas lain, hanya pengawas saja, maka dia belum berhak untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten. Tetapi sekiranya pengawas ini pengawas madya, tetapi dia sudah punya skill, misalnya dia sebagai pelatih, dia sebagai instruktur nasional, sebagai narasumber nasional, biasanya sudah memiliki sertifikat sehingga dia bisa melakukan evaluasi di tingkat kabupaten, kemudian provinsi, bahkan nasional. Maka Bapak Ibu menuliskan angka kreditnya, di situ disesuaikan 4,5 ya Bapak Ibu ya. Oke, maka klik simpan Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, kemudian tambah lagi Bapak Ibu kegiatan yang ada di SKP, pokoknya yang mau Bapak Ibu lakukan pada tahun itu, semuanya harus ditulis. Memantau pelaksanaan ini sudah tadi, menyusun program BIMLAT Bapak Ibu. Tulis, menyusun program BIMLAT ya Bapak Ibu ya. Targetnya berapa? Yuk kita tengok lagi di di Permenpan RB. Ini kalau ini banyak sekali targetnya Bapak Ibu. BIMLAT ini bisa dilakukan di KKG, MGMP, FKG-TK. Maka jika saja Bapak Ibu melakukan itu, sudah berapa tuh targetnya? Belum lagi nanti melaksanakan BIMLAT di sekolah. Belum lagi melakukan BIMLAT misalnya pada kegiatan tertentu, misalnya sekolah
menyusun program sekolah, menyusun rencana kerja, dan seterusnya. Maka dari itu pada poin ini, targetnya itu bisa banyak sekali. Misalnya katakanlah Bapak Ibu mau mentargetkan 6 misalnya ya dalam 1 tahun. Kalau misalnya 10 ya 10 nggak masalah. SKP ini kan berbasis kinerja. Kalau kinerjanya banyak artinya Bapak Ibu sangat bagus. Oke, laporan bentuk satuannya tugas jabatan, waktunya tentu saja 12 bulan. Persentasenya 100, angka kreditnya Bapak Ibu juga lagi-lagi harus menengok. Ini kalau yang dilakukan adalah BIMLAT pada MGMP, kalau pengawas madya 0,45 Bapak Ibu setiap laporannya. Kemudian jika Bapak Ibu melatih guru, ya, BIMLAT pelatihan profesional guru atau kepala sekolah, maka angka kreditnya untuk pengawas madya adalah 9. Dan seterusnya, kalau untuk sekolah, misalnya akan BIMLAT rencana kerja, maka untuk pengawas madya angka kreditnya 0,75. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan program apa yang akan dilakukan BIMLAT-nya pada level apa, maka Bapak Ibu tulislah di situ. Angka kreditnya ada berapa? Katakanlah misalnya Bapak Ibu akan menuliskan 9, ya, sesuaikan dengan program yang tadi. Cetak deh, simpan. Bukan cetak ya, simpan. Begitu seterusnya Bapak Ibu, tambah kegiatan lagi. Tadi sudah menyusun program BIMLAT. Bapak Ibu bisa jadi pada saat tahun itu Bapak Ibu misalnya melakukan atau menyelesaikan studi, maka Bapak Ibu tulis di situ pada tahun itu tulis mendapatkan gelar ya, mendapatkan gelar, tulis karena itu masuk di SKP. Atau Bapak Ibu misalnya pada unsur pengembangan profesi, Bapak Ibu membuat karya. Pengembangan profesi ini kan meliputi 3 ya Bapak Ibu ya, pembuatan karya tulis ilmiah, kemudian penerjemahan atau penyaduran buku, dan membuat karya inovatif. Kebetulan Bapak Ibu di situ membuat buku misalnya. Ya tuliskan di sini Bapak Ibu ya, tuliskan. Tuliskan di sini Bapak Ibu misalnya pengembangan diri ya. Pengembangan diri ya. Bapak Ibu nanti di kegiatan itu sesuaikan dengan pengembangan profesi. Mohon maaf ya, salah ini. Pengembangan profesi kok diri sih. Pengembangan profesi. Sesuaikan nanti misalnya Bapak Ibu menargetkan di situ 3. Bapak Ibu 3-3-nya mau dilakukan. Dari menyusun karya ilmiah, kemudian menerjemahkan atau menyadur, kemudian karya inovatif, semuanya akan dilakukan. Ya berarti Bapak Ibu tulis targetnya ada 3. Nah, bentuknya apa Bapak Ibu? Tergantung. Kalau misalnya Bapak Ibu membuatnya kok buku, maka buku. Di sini ada apa tidak? Kalau tidak ditulis ya di situ ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu membuatnya makalah ya makalah ya. Misalnya Bapak Ibu membuatnya karya inovatif berarti ya di situ misalnya Bapak Ibu membuat apa itu namanya karya inovatif apa, desain apa, ya berarti hasil karya Bapak Ibu. Sesuaikan di sini ya Bapak Ibu ya. Waktunya Bapak Ibu 12 bulan. Kemudian Bapak Ibu di sini karena ini masih tugas pokok sebagai tugas jabatan, sehingga di sini juga dipilih tugas jabatan. Targetnya 100%, angka kreditnya tergantung nih Bapak Ibu nih. Kalau yang ditulis Bapak Ibu misalnya buku juga ini akan dikategorikan misalnya tingkatannya nasional atau dipakai di level provinsi, kemudian dipublikasikan atau tidak, semuanya masing-masing ada angka kreditnya. Bapak Ibu harus melihat di Permenpan RB-nya ya Bapak Ibu ya. Jangan salah-salah agar nanti yang akan ditulis pun tidak nyasar Bapak Ibu, karena masing-masing memiliki nilai yang berbeda-beda. Makalah berapa, buku berapa, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Oke. Sesuaikan, kemudian kalau sudah simpan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sudah kita tulis program untuk SKP-nya seperti ini Bapak Ibu. Coba kita cek yuk Bapak Ibu.
kita akan melihat yang sudah ditulis tadi seperti apa sih. Kita lihat di sini sebelah kiri Bapak Ibu, ada cetak SKP. Nah, di sini harus ditentukan tanggalnya. Misalnya saya tadi menulis untuk bulan Juli ya. Tanda tangan misalnya tanggal 30 Juli 07 2021. Kita lihat tampilkan Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah ditulis tadi Bapak Ibu ya di SKP. Kembali ke home Bapak Ibu. Kalau mau dicetak, cetak. Itu tadi input SKP Bapak Ibu. Bagaimana sekarang kalau kita mau menginput LCKH? Sama seperti tadi prosedurnya Bapak Ibu. Yuk kita klik LCKH. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Pertama kita akan klik tampilkan. Oke, mudah ya. Jangan bosan, jangan cepat merasa capek. Pokoknya semangat terus Bapak Ibu. Kemudian input. Sama kan seperti tadi. Jadi prosedurnya tuh sama agar Bapak Ibu mudah untuk melakukannya. Tambah Bapak Ibu, misalnya hari ini Bapak Ibu mau menulis ya, ini kan sekarang harinya tanggal 14 libur, kita akan mulai tanggal 16 misalnya, 16 Agustus 08 2021. Yang akan kita kerjakan hari ini misalnya Bapak Ibu nggak akan menyusun program misalnya. Bapak Ibu akan, ini sudah tertulis di sini Bapak Ibu karena tadi sudah diinput. Bapak Ibu misalnya akan melaksanakan pembinaan. Sini pilih ya. Pilih nih, melaksanakan pembinaan. Uraiannya misalnya Bapak Ibu tulis membina dan membimbing. Kalau membina saja biasanya kan kurang afdol. Membimbing guru binaan dalam penyusunan administrasi pembelajaran. Misalnya ya, Bapak Ibu ya. Udah deh itu outputnya, misalnya karena di sini membina, berarti ya terbina dan terbimbing. Kita kopas Bapak Ibu biar cepet. Terbina dan terbimbing, nih dari sini nih. Ctrl C, nah di sini deh tulis. Ctrl V atau paste ya. Biar cepat Bapak Ibu nulisnya, realisasinya berapa? 1 misalnya. Kalau misalnya sekolahnya kok, karena ini daring, Bapak Ibu membina ada 4 sekolah di mana model atau isi dari pembinaannya itu berbeda-beda, kok ada 4 sekolah ya tulis 4. Tapi ketika model atau isi dari pembinaannya kok sama dari 4 sekolah itu, ya 1 saja. Kalau sekolahnya beda, karakteristiknya beda, kemudian isi pembinaannya juga berbeda, boleh tulis 4 Bapak Ibu ya. Oke, simpan Bapak Ibu. Tersimpan deh nih tanggal 16 nih Bapak Ibu. Kita tambah lagi karena hari itu misalnya Bapak Ibu melakukan beberapa hal. Contoh lagi 16 bulannya 08 2021. Kegiatan Bapak Ibu misalnya ya. Bapak Ibu hari itu karena tanggal 16 Agustus kan biasanya ada gladi bersih upacara dan lain-lain atau mungkin ditugasi pimpinan kantor untuk melakukan memimpin upacara misalnya, mewakili Bapak Kepala Kantor untuk memimpin upacara. Maka Bapak Ibu di sini tulisnya bukan menyusun program pengawasan, tapi di sini ada tugas tambahan ya, sebagaimana tadi di Permenpan RB, kalau Bapak Ibu misalnya mau melakukan hal yang ditugaskan oleh kepala kantor, misalnya menjadi koordinator pada kegiatan apa gitu ya. Tapi yang ber-SK Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan ini insidental, seperti tadi misalnya hanya untuk mewakili memimpin rapat dan lain-lain, boleh di sini menyusun program ya. Nah, maka nanti di sini isinya adalah menyusun program dan langsung saja dan melaksanakan program kompetensi. Apa ya hubungannya dengan apa itu perintah dari atasan misalnya atau programnya ini program pengawasan berupa
melaksanakan tugas dari kepala kantor untuk memimpin rapat misalnya. Outputnya Bapak Ibu, maka di sini program, tadi kan program, tersusun. Program pengawasan ya. Pengawasan. Oke, di sini boleh ditulis seperti ini Bapak Ibu. Kalau mau dipisah tadi di depan, nanti berarti Bapak Ibu nulis 2 kali. Kalau mau 1 kali Bapak Ibu sekaligus program pengawasan sekaligus dan pelaksanaan program, maka nanti di sini ininya 2. Kan 1 program, 1 pelaksanaan, berarti relasinya 2. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nggak mau ribet satu-satu, boleh di sini tulis, berarti melaksanakannya tidak usah di sini. Hapus, dan di sini juga pelaksanaannya tidak ditulis, maka yang ditulis hanya tersusun program. Ini boleh kopas begini, ya, Ctrl C, di sini Ctrl V. Nah, Bapak Ibu, ada yang berpendapat di output ini tidak perlu ditulis lengkap, tapi cukup misalnya outputnya tersusun program pengawasan, sudah cukup. Boleh juga lengkap, tetapi kalau saya lebih senang yang lengkap ketika nanti ada pemantauan dan lain-lain, kita menjawabnya lebih mudah ya. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana, boleh dua-duanya. Nah, realisasinya 1 karena cuma menyusun program ya. Nanti yang kedua baru melaksanakan. Oke, simpan Bapak Ibu. Oke, menyusun program sudah ada. Sekarang ketik lagi. Hari itu sekaligus Bapak Ibu akan melaksanakan program yang barusan. 16/08/2021. Masih menyusun program di sini karena tadi melaksanakan ya. Sekarang salah. Di sini melaksanakan program berupa instruksi dari pimpinan untuk memimpin rapat misalnya ya, rapat. Ini kan masih masuk dalam program pengawasan sebetulnya, karena program pengawasan itu kan mencakup kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Sehingga di sini outputnya misalnya 1 Bapak Ibu ya. Tersusun program, bukan 1, nanti di bawahnya 1. Tersusun program ya. Tersusun program atau terlaksana di sini. Terlaksana yang pas. Terlaksana program. Ya, program ini tadi berupa ini. Ctrl C saja. Ctrl V di sini Bapak Ibu. Oke, realisasinya 1 saja Bapak Ibu. Simpan deh. Begitu Bapak Ibu. Nah, hari itu kita menulis apa? Kita bisa ngecek di sini Bapak Ibu. Lihat di sebelah kiri ada cetak LCKH. Yuk kita lihat. Kita akan melihat hari ini ya Bapak Ibu ya. Berarti tanggalnya 16/08/2021. Kita sudah menulis apa Bapak Ibu? Yuk kita tengok yuk. Kalau mau cetak nanti cetak, ini tampilkan dulu. Ini Bapak Ibu yang sudah ditulis barusan ini. Tanggal 16 ya. Nah, kembali back to home. Ini tadi kan baru 1 hari ya Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu sudah menuliskan selama 1 bulan, Bapak Ibu akan melihat capaian 1 bulan, kita melihatnya di mana Bapak Ibu? Di sini nih. Cetak, print. Nah, Bapak Ibu lihat sebelah kiri. Maka kita akan melihat di sini ada pilihannya, cetak LCKH, ya, cetak LCKH, kemudian seperti ini tampilannya seperti tadi, kemudian cetak LKB, ini cetak LKB, ini LKB itu adalah laporan kinerja bulanan, maka muncul nanti selama 1 bulan Bapak Ibu. Nah, maka ini ada bulannya nih Bapak Ibu pilih. Yang mau diketik misalnya saya tadi bulan Juli ya, misalnya ya.
Juli, maka di tahunnya 2021 pastikan sudah betul. Tampilkan Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Iya, ini seperti ini yang sudah dilakukan. Nah, kita back to home Bapak Ibu. Bapak Ibu mau melihat lagi misalnya di sini cetak yang lain-lain, ya. Cetak yang lain-lain Bapak Ibu, misalnya cetak ini ada cetak pernyataan WFH misalnya ya Bapak Ibu, klik saja tanggal mulainya kapan nih Bapak Ibu, misalnya tanggal 01 sampai karena selama bulan Juli kemarin misalnya ya, oh ini bukan 01, 04 kalau nggak salah, 04 kita karena tanggal 3 baru mulai WFO ya, 03 deh, 03. 07 2021. Ini tanggal akhirnya misalnya 30/07 Juli ya, 30 Juli 2021. Kita tampilkan seperti apa Bapak Ibu? Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada pernyataan ini di sini di atasnya. Di sini ini adalah apa namanya? Laporan WFH-nya. Kita kembali ke home Bapak Ibu, ini kalau mau cetak tadi ya. Pokoknya Bapak Ibu sudah lengkap. Bapak Ibu akan melihat anak buah, kok anak buah sih. Guru-guru binaan Bapak Ibu ada di sini nih. Kita klik. Bapak Ibu, kita klik. Tunggu, bersabar dikit. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat guru-guru kita nih, ada yang sudah menulis, ada yang belum. Bisa untuk mengontrol juga ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke home. Kita melihat nilai perilaku seperti apa. Guru-guru kita kalau sudah diisi pasti di sini akan terisi. Kita kembali ke di sini Bapak Ibu, tadi saya lewatin cetak KB ada yang request nih. Sudah tadi ya. Sorry. Sudah tadi. Oke. Sudah. Kalau begitu Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, demikian tadi informasi, kita berbagi informasi bagaimana kita menginput LCKH yang dasarnya adalah dari SKP yang kita buat, dan SKP yang kita buat adalah dari Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan pengawas dan angka kreditnya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan menambah semangat kita karena informasi ini sangat berguna, terutama bagi Bapak Ibu pengawas karena mulai bulan Juli ini ya kemarin sudah mulai pemberkasan ke selisih tukin Bapak Ibu. Selamat ya, mudah-mudahan berkah. Dan informasi pada video ini insya Allah sangat bermanfaat. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Jangan lupa di-subscribe ya yang masih merah subscribe-nya, kemudian di-share agar informasi ini terinformasikan ke seluruh teman-teman di Indonesia, dan juga komen agar ada perbaikan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.